Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita masih tentang bersangkutan masalah pengiriman barang. Yang mana di sini tentunya teman-teman sudah banyak sekali ya melihat di TikTok, di Facebook, di YouTube. Dan saya juga di video saya juga sebelumnya ada sampai 2-3 ya pembahasan tentang masalah pengiriman, yaitu bea cukai. Yang mana di sini ada suatu berita terbaru yang saya rasa teman-teman perlu tahu ya. Ini lebih parah lagi, dan kalian yang mengirimkan barang kemarin-kemarin itu jangan heran apabila barang-barang kalian itu tidak nyampe, mungkin sudah lama ataupun mungkin gimana itu nggak nyampe. Itu kalian tuh harus tahu kenapa barang kalian nyampe sekarang nggak nyampe-nyampe. Mungkin yang sudah lama, mungkin yang baru itu nggak akan nyampe, untuk sekarang akan di stop. Yang mana di sini kronologinya. Ratusan kubik barang kiriman pekerja migran tersendat di gudang penimbunan. Nah, seperti teman-teman lihat ya. Ini barang-barang kalian itu sudah nyampe Indonesia, namun ditahan dan tidak akan dibagikan kepada alamat pengirimnya. Karena kenapa? Karena di sini ada sesuatu undang-undang yang katanya harus menunggu persetujuan. Oke, kita lanjut. Nah, seperti biasa teman-teman yang belum tekan tombol merah ya, silahkan tekan dulu tombolnya. Jadi fungsinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru ya. Apabila ada video baru, nanti HP teman-teman akan ada pemberitahuan. Jadi nanti di layar teman-teman di atas tuh akan ada pemberitahuan bahwa Suara TKI mengupload video terbaru. Jadi enak kan, kalian tidak usah takut akan kehilangan atau ketinggalan berita-berita terbaru. Jadi untuk teman-teman selalu tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya ya. Oke, kita lanjut. Barang kiriman pekerja migran Indonesia atau PMI yang dikirim dari luar negeri melalui pelabuhan Tanjung Emas, Semarang menumpuk di gudang sejumlah perusahaan jasa titipan di ibu kota Jawa Tengah ini akibat pemberlakuan ketentuan tentang kepabeanan impor dan ekspor barang kiriman. Nah, itu dia, karena sekarang peraturannya dirubah lagi. Jadi emang sangat ruwet guys ya. Sekarang masalah pengiriman barang itu sangat ruwet sekali. Direktorat PT Transbuana Logistik Banu Brihawan, salah satu perusahaan jasa titipan khusus PMI di Semarang, Selasa, membenarkan kondisi penumpukan barang tersebut. Nah, seperti teman-teman lihat ya, foto di atas ini barang kalian ini. Jadi jangan heran kalau nanti mungkin loh kok barangnya belum nyampe, loh kok barangnya saya sudah lama juga nggak nyampe, ataupun mungkin barang-barang yang teman-teman ada barang-barang yang sensitif, ataupun mungkin akan basi, ataupun mungkin gimana. Dan nanti apabila sudah nyampe rumah kondisinya sudah beda, itu kalian jangan heran ya, karena barangnya ditumpuk loh, nggak tahu kapan akan dikirim ke alamat kalian. Hingga saat ini kata dia setidaknya sudah ada 7 kontainer barang kiriman dari PMI di Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan yang belum satupun dikirimkan ke alamat tujuan. Jadi sudah jelas ya di sini, jadi dari barang dari kota Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan itu barang kalian itu ditahan ya, dan mungkin nanti pada pecah, dan mungkin nanti pada ponyok, pada basi atau gimana, itu sudah nggak lumrah atau nggak heran ya, karena barang kalian ditumpuk ya di situ begitu banyak, dan mungkin nanti cara pengambilan, cara penyimpanan pun nggak tahu gimana. Jadi ya kalian harus bersabar, berdoa saja agar barang kalian nanti bisa nyampe dengan selamat dan utuh ya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang ketentuan kepabean cukai dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman, kata dia, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2022. Aturan yang mulai berlaku sejak 17 Oktober 2003 itu, lanjut dia menyatakan bahwa barang impor yang diizinkan masuk hanya yang dalam kondisi baru. Waduh, dalam kondisi baru. Jadi barang kalian yang mungkin sudah lama, yang sudah bekas, itu berarti nggak boleh guys. Ini gimana ya? Waduh. Padahal barang kiriman PMI ini rata-rata bekas ataupun mungkin pemberian majikannya kemudian dikirim ke tempat asalnya. Di Semarang, kata dia, terdapat 5 perusahaan jasa titipan yang khusus melayani kiriman PMI di luar negeri. Di tempat kami sudah ada 7 kontainer dan ada 4 lagi yang sedang dalam perjalanan, katanya. Aduh, gimana ini guys? Barang kalian itu yang kalian sudah kirim, katanya di sini harus barang baru.
Nah, sedangkan kita kebanyakan kan barang bekas ya. Ini gimana urusannya? Aduh, ruwet guys. Ia mengharapkan kebijakan dan ketegasan dari Kementerian Perdagangan tentang aturan barang masuk khusus untuk PMI. Barang kiriman PMI ini bukan termasuk barang komersil. Isinya juga bukan banyak baju. Isinya juga bukan hanya baju, tapi juga alat masak, mainan, alat elektronik, dan yang lainnya. Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Tengah di Cahya Nugraha membenarkan tentang aturan larangan barang impor bekas tersebut. Jadi emang benar guys ya, untuk barang-barang impor, barang-barang yang bekas itu sudah akan diberlakukan tidak boleh guys ya. Nah terus baju-baju kita yang sudah dipakai gimana ya? Aduh, gimana nih guys? Meski demikian, kata dia, barang kiriman yang tertahan tersebut tetap bisa dikeluarkan dengan memenuhi syarat dokumen dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Penerimanya bisa mengurus surat dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri atau bisa dikeluarkan, katanya. Ia menambahkan, terdapat mekanisme yang dijalankan dalam penengahan terhadap barang kiriman dari luar negeri. Menurut dia, ada batas waktu sekitar 60 hari untuk mengurus perizinan dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri itu. Waduh, jadi ada waktu 2 bulan guys ya untuk mengurus barangnya itu agar nanti bisa untuk dikirimkan. Menurut dia, ada batas waktu sekitar 60 hari untuk mengurus perizinan dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri itu. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan tidak diurus, maka bisa dilakukan penetapan sebagai barang dikuasai negara, katanya. Jika sudah dinyatakan sebagai barang milik negara, menurut dia bisa saja dilakukan pemusnahan terhadap barang bekas tersebut. Oh, dimusnahkan. Ya nggak mungkin lah, paling diambil guys ya. Jadi sekarang sangat ngeri guys. Barang kalian ini di sini katanya harus barang yang baru, dan barang-barang yang bekas itu katanya tidak boleh untuk dikirimkan ya. Dan sedangkan baju kita itu yang bekas-bekas gimana? Terus mungkin juga barang-barang yang dikirim dikasih sama majikan kan kebanyakan barang bekas. Dan lagi parahnya guys, di sini dituliskan barang tersebut bisa dikirim ke alamat kalian, yaitu dikasih waktu 60 hari. Jadi untuk mengurus ya, jadi mengirim ke luar negeri dan ditahan di Jakarta, lah itu keluarga kalian itu harus mengurusnya, harus ngisi ini itu. Dan apabila dalam waktu 2 bulan tidak diurus, barang tersebut katanya akan menjadi milik negara dan bisa saja nanti dihancurkan. Coba gimana menurut kalian? Jadi untuk teman-teman yang sudah melihat video ini, coba apa komentar kalian dan tolong di-share sebanyak-banyaknya. Saya Roni Saputra, Suara TKI.